Baik, pada video kali ini Bapak akan memberikan contoh soal dan pembahasan mengenai materi teori relativitas ya. Jadi tolong dicermati ya. Kita langsung aja ke soalnya. Misalkan sebuah partikel bergerak dengan kelajuan 0,5 C terhadap kerangka acuan laboratorium, memancarkan sebuah elektron searah dengan kecepatannya 0,4 C relatif terhadap partikel. Kelajuan elektron tadi menurut kerangka acuan laboratorium adalah, kita gambarkan ilustrasinya dulu ya. Ini ada partikel, di mana partikel tadi akan memancarkan sebuah elektron ya. Jadi kita bisa bilang ini partikel, ini elektron. Terus kemudian ditanyanya, berapa kecepatan si elektron tadi ini? Kecepatan elektron ini menurut pengamat yang ada di laboratorium. Artinya dia diam lah. Jadi kita anggap aja titik A lah si pengamat ini ya. Jadi V elektron menurut si A adalah V si partikel ditambah V si elektron dibagi 1 ditambah V partikel dikali V elektron per C kuadrat ya. Ini merupakan gerak relatif untuk benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ya. Kita langsung aja masukkan nilainya. Kecepatan partikel tadi 0,5 C, si elektronnya 0,4 C, 1 ditambah 0,5 C dikali 0,4 C per C kuadrat. C nya bisa kita hilangkan, jadi 0,9 C dibagi 0,5 kali 0,4 0,2 tambah 1 1,2. Jadi nilainya sekitar 3/4 C nih ya. 3/4 C atau 0,75 C ya. Jadi kecepatannya akan terlihat dengan nilai 0,75 kali kecepatan cahaya. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 2. Roket A dan roket B masing-masing bergerak dengan kecepatan 0,8 C dan 0,6 C relatif terhadap gerak di bumi. Berapakah kecepatan roket A diukur dari roket B ya? Jadi di sini kita gambarkan apabila mereka bergerak searah, sama arahnya. Berarti kita ilustrasikan dulu, ada dua buah roket, geraknya sama, kecepatannya searah. Ini anggap aja si A, berarti VA. Ini anggap aja si B, berarti ini ada VB ya. Jadi ditanya berapakah kecepatan roket A diukur dari B. Jadi dia dibilang VAB, kita bilang ya. Itu sama dengan VA kita kurang dengan VB ya, kalau di arahnya searah, per 1 dikurang VA kali VB per C kuadrat. Sama dengan nilainya 0,8 C dikurang 0,6 C per 1 dikurang 0,8 C dikali 0,6 C per C kuadrat. C nya kita coret, berarti nilainya menjadi 0,2 C per 1 dikurang 0,48 itu 0,52. Ini tinggal kita gunakan kalkulator aja ya untuk mempercepat. 0,2 dibagi 0,52. Nilainya sekitar 0,385 C. Oke, ini yang A-nya. Kemudian apabila roket itu bergerak saling berlawanan, secara konsep kalau dia bergerak saling berlawanan pasti nilainya akan tambah kelihatan lebih cepat ya terhadap yang lainnya. Jadi kita resultankan aja. Jadi VAB sama dengan VA ditambah VB per 1 ditambah VA kali VB per C kuadrat, sama dengan 0,8 C tambah 0,6 C dibagi 1 tambah 0,8 C kali 0,6 C per C kuadrat. Ini C nya coret, berarti sama dengan 1,4 C per 1,48. Langsung kita bagi 1,4
dibagi 1,48. Nilainya kurang lebih 0,945 C ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Kemudian soal nomor 3. Berapakah kelajuan pesawat antariksa bergerak relatif terhadap bumi agar 1 hari dalam pesawatnya sama dengan 2 hari di bumi? Jadi konsepnya adalah 1 hari bagi orang yang bergerak atau orang yang berada pada pesawat antariksa, dan bagi orang yang ada atau pengamat yang ada di luar pesawat itu nilainya adalah 2 hari atau lamanya adalah 2 hari ya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa delta T0 nya itu adalah 1 hari menurut si orang yang diam di pesawat atau diam di kejadian, karena dia akan bergerak bersama kejadian ya. Kejadian adalah pesawat itu pergi keluar angkasa. Sedangkan delta T nya itu adalah 2 hari. Dia nanya V nya berapa. Langsung aja masuk rumusnya ya. Delta T sama dengan gamma dikali delta T0. Atau delta T sama dengan delta T0 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti delta T tadi 2 hari sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini posisinya kita pertukarkan aja, sehingga kita bisa dapatkan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 2. Kita keluarin kiri kanan biar hilang akarnya. Berarti 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 4. Kita pindahkan si satunya. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 1/4, 3/4 ya. Berarti V kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat. Kita akarkan. Berarti V sama dengan 3/4 C kuadrat akar. Atau akar 1/4 jadi setengah. Akar C kuadrat jadi C. Akar 3. Oke ya, jadi kecepatannya setengah akar 3C. Bisa ya, bisa dipahami ya. Intinya adalah apabila dia bergerak semakin cepat atau semakin mendekati kecepatan cahaya, maka waktu yang dirasakan oleh dia yang diam terhadap kejadian akan lebih kecil nilainya. Ya, akan lebih kecil nilainya. Itu secara konsepnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini berhubungan dengan 2 anak kembar yang saya pernah bilang itu berhubungan dengan paradoks kembar ya, paradoks kembar. 2 orang anak kembar berpisah saat berumur 20 tahun. A tinggal di bumi dan B berpetualang di antariksa menggunakan pesawat dengan kelajuan 0,96 C. Setelah 14 tahun berkelana, B pulang ke bumi. Jadi 14 tahun berkelana ini adalah menurut si B yang berkelana itu ya, bukan menurut si A ya. Jadi menurut si B, dia udah berkelana selama 14 tahun. Kemudian pertanyaannya, apabila A masih hidup, berapakah usia pada saat B pulang ke bumi? Oke ya. Jadi kita bisa anggap delta T0 ini 14 tahun ini. Karena posisinya adalah si B itu bergerak bersama kejadian. Atau bisa dibilang B itu adalah diam bersama kejadian. Diam terhadap kerangka acuan. Hati-hati ya dalam penentuan delta T0 nih ya. Bisa terbalik-balik nanti. Intinya delta T0 itu adalah selang waktu pengamat yang diam terhadap kejadian. Terus kecepatannya 0,96 C. Kemudian yang ditanya berapa apanya itu ya, delta T-nya ya. Oke. Langsung masuk rumus saja. Delta T ini adalah waktu yang dirasakan oleh si A ya, yang diam di bumi atau bergerak terhadap kejadian. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti delta T nya sama dengan 14 per
1 dikurang 0,96 C kuadrat per C kuadrat akar. Berarti delta T sama dengan 14 dibagi, kita gunakan kalkulator aja, 6 akar dari 0,0784 sama dengan delta T sama dengan 50 tahun. Jadi menurut si si B ini udah berkelana selama 50 tahun. Tapi menurut si B sendiri dia baru berkelana selama 14 tahun. Posisinya di sini nggak ada yang salah menurut dia ya. Karena memang secara relativitas Einstein, waktu itu bisa mengalami dilatasi atau pemekaran waktu ya. Perubahan waktu berdasarkan kerangka acuan yang diam ataupun bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi kalau ditanya apabila si A masih hidup, berapakah usia A pulang ke bumi? Berarti dianggap si A itu adalah T0-nya ditambah delta T-nya. Tadi awalnya dia berumur 20 tahun. Kemudian perubahan waktunya, selang waktunya 50 tahun, berarti dia berumur 70 tahun. Nah, jadi dia udah cukup tua lah ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nomor berikut, nomor 5. Sebuah pesawat antariksa memiliki panjang 8 meter ketika diukur dalam keadaan diam di bumi. Berapakah kelajuan pesawat antariksa tersebut ketika diukur menurut pengamat yang diam di bumi? 3 meter. Jadi sebuah pesawat antariksa memiliki panjang ketika diam di bumi. Kemudian dia bergerak. Baru kemudian diukur oleh pengamat yang ada diam di bumi. Ternyata panjangnya menjadi 3 meter. Berarti L0-nya itu 8 meter sewaktu dia diam. Sewaktu dia bergerak itu menjadi 3 meter. Dia nanya berapa kecepatannya. Ya, ini tinggal kalian masukin aja rumusnya. Jadi L sama dengan L0 per gamma. Atau sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti L-nya tadi 3. Per L0-nya atau kita sama dengan 8 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ya. 8-nya bagikan. Berarti 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat akar sama dengan 3 per 8. Berarti 1 dikurang, kita kurang kiri kanan. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9 per 64. Berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 9 per 64. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 64 65 55 per 64. Atau V kuadrat sama dengan 55 per 64 C kuadrat. Atau V sama dengan akar ya. Berarti kita akarkan aja lah. 55 per 64 C kuadrat. Atau bisa kita bilang 1/8 akar 55 C kuadrat. Akar 55 C. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan relatif fisik sebesar V terhadap bumi. Oleh pengamat di bumi, pesawat itu terukur memiliki panjang L. Jika kecepatan pesawat itu diturunkan menjadi setengahnya, panjang pesawat yang terukur oleh pengamat di bumi menjadi 2L. Maka nilai kecepatannya berapa? Jadi kita misalkan aja dulu. Panjang mula-mulanya itu adalah
X aja lah kita buat kan. Jadi L itu sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Atau bisa kita bilang L0 sama dengan L dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Gitu ya. Jadi pertama-tama kan dia bergerak dengan kecepatan V. Jadi V1 nya kita bisa anggap kecepatannya V. V2 nya kita anggap itu setengah kalinya, setengah V ya. Jadi dalam kondisi ini pesawat ini kan sama ya, pesawatnya sama ya, hanya kecepatan pergerakannya beda. Jadi kita bisa bilang panjang mula-mulanya bakalan sama. Jadi L01 sama dengan L02 lah pada kondisi yang kedua. Berarti L1 per 1 dikurang V1 kuadrat per C kuadrat sama dengan L2 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke ya. Kemudian kita tinggal masukkan nilai L1-nya ya. Tadi L1-nya itu berarti panjang waktu dia bergerak pada kondisi yang pertama. Panjangnya itu terukur adalah L per akar 1 dikurang V1-nya V tadi juga ya, per C kuadrat. Sedangkan L2-nya menjadi 2L per akar 1 dikurang setengah V kuadrat per C kuadrat. Per C kuadrat. Kita coret L ya. Kita kuadratkan kiri kanan. Kita kuadratkan. Terus kemudian ini jadi 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini jadi 4 per 1 dikurang seperempat C kuadrat per C kuadrat. Seperempat V kuadrat per C kuadrat ya. Kemudian ini tinggal kita kali silang. Berarti ini 1 dikurang seperempat V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4 dikurang 4 V kuadrat per C kuadrat. Ya, ini kali silang ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Kemudian kita pindahkan yang konstanta dengan konstanta, yang variabel dengan variabel. Jadi yang ini kita pindahkan ke sana. Jadi positif. Berarti 4 V kuadrat per C kuadrat dikurang seperempat V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 kan. Jadi kalau kita kurang ini jadi 15 per 4 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3. Atau kita kali silang, V kuadrat per C kuadrat sama dengan 12 per 15 ya. Si 4 nya kita kali dengan 3, si 15 nya kita bagikan. Kita kali silang lah ya, kali silang. Jadi V kuadrat sama dengan ini 4 per 5. 4 per 5 C kuadrat. Atau V kuadrat sama dengan, kita akarkan. Ini kita langsung aja akarkan ya. 2 per 5 akar 5 sekali-kali sekawan langsung ya. Kali C. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kubus dengan massa jenis 7.200 kg per meter pangkat 3 dengan panjang rusuk 10 cm
bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi dengan area yang sejajar dengan salah satu rusuknya. Tentukan sebuah kubus dengan massa 7200 tadi kan. Berarti kita bisa anggap dia rho-nya sama dengan 7200 kg per meter pangkat 3. Terus kemudian panjang rusuknya, anggap aja R-nya ya. Itu 10 cm atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Bergerak dengan kecepatan. Berarti V-nya sama dengan 0,8 C. Ingat ya, jadi kayak seperti logikanya gini ya. Ini ada kubus. Bergerak sejajar terhadap salah satu rusuknya ya. Misalkan dia bergerak ke sana. Jadi pada pergerakan yang ke satu arah ini, yang berubah itu hanyalah sisi searah dengan pergerakan si benda itu ya. Jadi bukan semua sisi rusuk kubus itu berubah ya, bukan tambah pendek. Tapi cuma satu bagian aja. Jadi kalau misalkan dia arahnya ke sana, ini panjangnya 10 kan. Sewaktu dia bergerak, dia akan lebih pendek. Sedangkan untuk yang sisi yang lain tetap sama. Jadi bukan semua sisinya ya. Jadi dari 10 bisa jadi dia akan tambah pendek. Ininya akan tambah pendek ya. Tapi untuk sisi lebarnya dan sisi tingginya itu tetap sama dengan semula. Jadi bukan semuanya ya. Jadi salah satu sisinya aja. Jadi kita cari dulu panjangnya ya. Panjang misalkan di sini L-nya ini ya. Berarti L itu sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L0 nya itu kita oke lah, nggak usah ubah satuannya, biarkan cm aja lah. 10 cm dikali 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Jadi sama dengan, untuk gampang ingatnya ya, sering kita gunakan kawannya 0,8 nanti nih. Nilai ini adalah 0,6. Ya, jadi untuk membantu mempercepat dalam perhitungan, kawannya 0,8 itu paketnya adalah 0,6. Kawannya 0,6 adalah 0,8. Jadi langsung aja kita kali dengan 0,6. Jadi panjangnya akan menjadi 6 cm. Oke ya. Jadi volumenya berapa? Jadi volumenya sama dengan perubahan terhadap panjang tadi tuh, yang kita hitung sebagai L tadi, kali lebar kali tinggi. Panjangnya kan 6, lebarnya 10, tetap sama dan tinggi tetap sama. Ini sama dengan 600 cm pangkat 3. Atau kalau ubah ke meter itu 6 kali 10 pangkat negatif 4 meter pangkat 3 ya. Itu volumenya. Massa jenisnya gimana? Ingat ya, benda ini bermassa. Jadi kita akan perhitungkan dulu massanya ya, sebelum dia bergerak. Jadi massanya, atau bisa dibilang massa diamnya lah, Rho itu kan sama dengan massa per volume, atau massa sama dengan Rho dikali volume. Jadi massa sama dengan Rho-nya tadi 7200. Volumenya itu 10 pangkat min 3 ya, meter kubik. Atau bisa dianggap masanya 7,2 kg dalam kondisi diam. Terus kemudian kalau dia bergerak masanya gimana? Ini berhubungan dengan massa relativistik ya, ini massa diam M0. Jadi massa relativistik sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, sama dengan 7,2 dibagi, ingat tadi kawannya si 0,8 ya, 1 dikurang 0,8 C per C kuadrat. Ingat kawan 0,8 itu 0,6. Itu untuk gampang ingatnya ya, 0,6 berarti sama dengan 12 kg ya. Itulah masanya menjadi itu. Jadi kalau ditanya berapa massa jenisnya, jadi massa jenis yang baru itu sama dengan massa per volumenya. Volume yang baru ya, volume aksen lah kita anggap. Massanya 12,
volumenya itu 6 kali 10 pangkat negatif 4. Ini coret. Berarti 2 kali 10 pangkat 4 kilogram per meter kubik. Jadi bayangkan massa jenisnya akan meningkat, jauh meningkat ya. Jadi nilainya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 4 kilogram per meter kubik. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 8. Berapakah momen relativistik sebuah elektron massa diamnya 9 kali 10 pangkat min 31 kg yang sedang bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Jadi momentum relativistik itu, momentum itu disimbolkan dengan P. Itu adalah M dikali V. Ya, jadi kalau momentum relativistik tinggal diganti aja massa relativistik dikali kecepatan sewaktu bergeraknya, di mana V-nya ini adalah 0,6 C. Ya. Jadi pertama-tama cari dulu massa relativistiknya. Kita buat gini aja lah ya. Massa relativistik atau massa bergeraknya itu M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 dibagi akar 1 dikurang 0,6 C per C kuadrat. Oke ya, ingat tadi kawan 0,6 ya. Kawan 0,6, 0,8. Berarti 9 kali 10 pangkat min 31 dibagi 0,8. 0,8 atau 8 kali 10 pangkat negatif 1. Berarti 9 dibagi 8 itu sekitar 1,125 kali 10 pangkat min 30 kilogram. Ya. Jadi massanya menjadi 1,125 kali 10 pangkat min 30. Jadi momentum sama dengan massa relativistik kali kecepatannya. Sama dengan 1,125 kali 10 pangkat min 30 dikali V-nya kan 0,6 C. Berarti 0,6 kali kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8. Jadi sama dengan, kita gunakan kalkulator aja biar cepat. 25 dikali 1,8 sama dengan 2,025 kali 10 pangkat minus 22 kilogram meter per sekon ya. Itu jadi momentum relativistiknya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke. Sebuah partikel bergerak dengan kelajuan 0,8 C. Tentukan massa relativistiknya ya. Ini mungkin sedikit tambahan. Kita anggap aja massa diamnya. Massa diamnya itu adalah M0 ya. Biar nanti bisa kita melakukan pemisalannya. Jadi jawabannya dalam bentuk persamaan lah. Massa relativistiknya berarti M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Atau M0 per, ingat tadi kawan 0,8 ya. Itu 0,6. Berarti 0,6 itu bisa kita bilang 5/3, 3/5. Jadi massanya kita balikkan sama dengan 5/3 M0. Oke ya. Itu yang A-nya. Yang B-nya energi relativistik, tinggal gunakan aja rumus MC kuadrat, dimana C-nya adalah 5/3 M0 C kuadrat. Oke ya, ini energi relativistiknya. Kemudian yang C-nya energi kinetik. Langsung aja energi relativistik dikurang energi diam. Jadi sama dengan 5/3 M0 C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Sama dengan 2/3 M0 C kuadrat. Oke ya, sederhana ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke lanjut, panjang sejati sebuah pesawat antariksa 3 kali pesawat antariksa lainnya.
Berarti di sini panjang sejati ini bisa dibilang panjang pesawat antariksa sewaktu dia diam ya. Jadi di sini ada dua pesawat antariksa. Berarti kita bisa bilang panjang diam yang pertama itu sama dengan 3 kali panjang diam pesawat yang lainnya, pesawat yang keduanya. Kedua pesawat sedang bergerak dengan arah yang sama. Jadi geraknya sama ya. Dan ketika keduanya lewat di atas kepala seseorang pengamat di bumi, ini yang diam di bumi, mengukur bahwa kedua pesawat memiliki panjang yang sama. Jadi dia akan memiliki panjang akhir yang sama untuk kedua pesawat. Jika pesawat yang lebih lambat bergerak dengan kelajuan 0,4 C, tentukan kelajuan pesawat yang lebih cepat. Jadi secara konsepnya seperti ini ya. Suatu benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin cepat benda itu bergerak, akan semakin pendeklah benda itu terlihat. Ya, secara konsep seperti itu ya. Jadi di sini kan awalnya beda, pesawat ini panjangnya beda. Salah satunya 3 kali lebih panjang. Jadi kita bisa bilang yang ini yang panjang. Karena 3 kali. Ini si L2-nya ini si pendek. Oke. Jadi secara logikanya kalau apabila dia terlihat sama panjang, berarti secara nggak langsung yang lebih panjang itu harus lebih cepat. Ya, harus sangat lebih cepat lah bisa dibilang daripada yang pendeknya. Karena biar dia terlihat sama panjang. Jadi konsepnya gini lah. Misalkan ini panjang pesawat yang pertama. Misalkan gini kan. Yang pesawat yang kedua. Misalkan gini. Oke. Kemudian dia kan mereka bergerak nih. Ternyata terlihat bakalan sama. Jadi ini perubahan yang di sini. Yang perubahan pesawat kedua menjadi seperti ini, itu perubahannya nggak terlalu banyak. Jadi akan bertambah pendek tapi cuman sedikit. Sedangkan yang panjang ini harus berubahnya banyak. Jadi bisa kita bilang ini si cepatnya nih. Ini si lambatnya. Oke ya, yang panjangnya harus cepat. Yang pendeknya harus lambat. Jadi kecepatan 0,4 C ini adalah kecepatan si lambat. Pesawat yang lebih lambat, atau bisa kita anggap sebagai kecepatan benda yang kedua. Jadi V2-nya. Oke, ya itu logikanya ya. Jadi dia tanya berapa kelajuan pesawat yang lebih cepat. Berarti dia nanya V1-nya itu berapa. Kita langsung aja masukin rumus ke LT-nya. Ini tinggal masuk rumus aja ya kalau udah gini ya. Sama dengan akar 1 dikurang V1 kuadrat per C1 C kuadrat dikali L01 sama dengan 1 dikurang V2 kuadrat per C2 C kuadrat akar dikali L02. 1 dikurang, kan V1 nya mau dicari nih, per C kuadrat akar L01 nya kita gantikan dengan 3L02 sama dengan 1 dikurang 0,4 C kuadrat per C kuadrat dikali L02. Nanti L02 nya bisa coret. Oke, kita keluarkan dari kiri kanan. Jadi 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali 3 dikali 9 sama dengan ini berarti 1 dikurang 0,16 C kuadrat per C kuadrat. Oke ya. Terus kan berarti 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,84 per 9. Jadi yang ini kan 0,84 nih ya. Ini 0,84 nih hasilnya kan. Kita bagikan dengan 9. Langsung ke sini kan. Itu paham lah ya.
Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,84 per 9. Ini nggak usah kita pakai kalkulator, jadi kita samakan penyebut aja. Jadi 9 dikurang 0,84 per 9. Berarti V kuadrat sama dengan 8,16 per 9 dikali C kuadrat. Atau V sama dengan akar. Akar itu ya. Berarti sepertiga akar 8,16 C ya. Sepertiga dikali akar 8,16 kali C ya. Jadi ini cukup cepat ini, hampir mendekati kecepatan cahaya ya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut nomor berikutnya. Oke ya. Waktu hidup rata-rata muon pada keadaan diam adalah 4 mikrosecond. Jadi muon itu seperti partikel dasar itu ya, partikel dasar seperti atom lah, seperti elektron itu. Jadi muon itu biasanya sejenis muatan seperti elektron yang melulu atau pecah dan akan menghasilkan elektron. Dan beserta dengan neutron juga ya. Neutrino. Oke, waktu hidup rata-rata muon dalam keadaan diam adalah, jadi kita bisa anggap ini delta T0-nya ya. Itu adalah 4 mikrosecond. Itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 second. Jarak yang ditempuh muon adalah 200 meter. Jadi S-nya itu dia bergerak sejauh 200 meter menurut kerangka acuan laboratorium. Berapakah kelajuan relatif muon terhadap laboratorium sebelum muon meluluh ya? Jadi secara konsep kecepatan itu adalah jarak bagi waktu ya. Bagi waktu lah. Jadi kita anggap aja delta T. Ya. Jadi delta T0 ini kondisinya sewaktu dia diam ya. Kemudian delta T ini sewaktu dia bergerak. Oke. Dia tanya berapa kelajuannya sewaktu dia bergerak sejauh 200 meter itu ya. Sebelum dia melulu. Jadi konsepnya adalah delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T ini bisa diganti dengan S per V-nya. Jadi ini sama dengan S per V sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. S-nya kita masukkan aja 200 meter. V-nya mau dicari. Sama dengan delta T0-nya masukkan aja 4 kali 10 pangkat negatif 6 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke ya. Ini kita keluarin kiri kanan. Berarti 200 kuadrat itu 4 kali 10 pangkat 4 per V kuadrat sama dengan 16 kali 10 pangkat min 12 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita kali silang. Berarti 4 kali 10 pangkat, atau ini kita sederhanakan dulu ya. Kita kali silang. 10 pangkat minus 10 pangkat 4 dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 10 pangkat min 12 V kuadrat. Kita bagikan dengan, kita kali ke dalam. 10 pangkat 4 dikurang. Kita gantikan si C-nya ya. Jadi V kuadrat dikali C-nya itu 3 kali 10 pangkat
8 kali pangkat 2 jadi 9 kali 10 pangkat 16 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat min 12 V kuadrat. Jadi 10 pangkat 4 sama dengan ini kita kurang dulu ya, kita bagi dulu ya. Berarti V kuadrat ini jadi kali 10 pangkat min 12 per 9 sama dengan 10 pangkat min 12 V kuadrat. Oke, kita gabungkan V kuadratnya jadi 10 pangkat 4 sama dengan 10 per 9 nanti dikali 10 pangkat min 12 V kuadrat. Kita pindahin ke sebelah kiri ya. Jadi kita bagi aja. Jadi kita rocker posisinya jadi 9 per 10 dikali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 12 sama dengan 9 kali 10 pangkat ini 10 pangkat 16 ini jadi 0,9. Berarti V sama dengan akar 0,9 kali 10 pangkat 8 lah meter per second ya. Ini nggak usah diganti, nggak apa ya, tinggal dibagi aja, diakarkan aja tinggal, kalkulator boleh. Oke ya, paham ya. Kita lanjut nomor 12. Sebuah kubus memiliki volume 1000 cm pangkat 3 diukur oleh pengamat yang diam di bumi. Berapakah volume kubus ketika diukur oleh pengamat yang berada pada suatu pesawat antariksa yang sedang bergerak dengan kecepatan 0,6 C dengan arah. Jadi kondisinya adalah ini kubus ini kan, volumenya adalah 1000 cm pangkat 3 atau kita bisa bilang R sama dengan 10 cm ya. Kita samati. Dia tanya berapa volumenya. Ingat yang tadi saya bilang ya. Jadi pergerakannya itu kita lihat ke arah mana dia bergerak. Kalau dia pada kondisi sejajar dengan arah salah satu kubus, arah salah satu rusuk kubus, berarti misalkan dia ke sana, berarti yang berubah itu cuma yang ini aja. Ya, sisi yang ini aja ya. Sisi yang ini, ini. Itu aja berubah tambah pendek ya, bukan semuanya. Jadi rusuknya bakalan berubah. Jadi kita bisa cari rusuknya. Ini rusuk awal-awal R0. Jadi rusuk sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali R0 nya. Ingat kecepatannya tadi kan 0,6. Kalau kita masukkan ke sini V nya 0,6, kita bakalan dapat kawannya adalah 0,8 ya. Dikali R0 nya 10. Berarti rusuknya menjadi 8 cm. Jadi volumenya sama dengan rusuknya dikali rusuk R0 dikali R0 ya. Karena ini R-nya, ini tetap R0, ini tetap R0. Berarti kita bisa bilang 8 kali 10 kali 10 sama dengan 800 cm pangkat 3. Ya, pangkat 3. Oke ya, itu kondisi yang pertama, yang A-nya. Kemudian yang B-nya. Kita buat di sini aja. Yang B-nya, dia bergerak pada diagonal sisinya ya. Jadi pergerakannya itu, kalau kita menganggap diagonal sisinya itu adalah arahnya ke sini, dia bergerak ke sana V-nya. Jadi yang berubah adalah siapa? Yang berubah adalah panjangnya rusuk yang di sebelah sininya sama rusuk sebelah sininya. Sedangkan untuk tingginya itu atau rusuk tegaknya ke atas itu tetap sama. Jadi kalau kita anggap diagonal sisinya ini kan mula-mula berarti R0 akar 2 kan. Nah, itulah yang kita mau cari nilainya nanti. Dengan cara
Kita cari R diagonal sisinya. Sama dengan R diagonal sisinya, RS saja. Dikali RS-nya dikali 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan R0 per akar 2 kan. R0 akar 2 dikali, kembali lagi, tadi nilai ini ingat ya. Itu kan tadi 0,6 kan si V-nya, kawannya 0,8. Berarti kita bisa bilang tadi karena R0-nya 10, kita gantikan menjadi 8 akar 2 ya, sentimeter. Oke ya. Jadi rusuknya yang ke mendatar rusuk yang ini sama ini bakalan berubah bersamaan. Secara konsep ini nilainya menjadi 8. Ini juga menjadi 8. Jadi volumenya rusuk yang datar sebagai panjang dikali rusuk yang sebagai lebar dikali rusuk tegaknya tetap sama. Jadi ini sama dengan 8 dikali 8 dikali 10. Jadi volumenya adalah 640 cm pangkat 3. Oke ya, ini yang B-nya. Kemudian yang C-nya pakai konsep yang kurang lebih hampir sama. Kalau di analisis ini kan nampak polanya kan. Kita bisa menganggap bahwa setiap rusuknya nanti akan berubah menjadi 8 kali. Menjadi 8 cm. Semua rusuknya. Karena dia bergerak terhadap diagonal ruangnya. Oke ya, jadi dia bergerak terhadap diagonal ruang. Ini dia diagonal ruang. Dia bergerak ke sana. Jadi mau dia panjangnya, mau dia lebarnya, ataupun tingginya akan mengalami perubahan ya. Sebesar berapa? Ini akan menjadi 8 cm. Ini menjadi 8 cm. Ini juga akan menjadi 8 cm. Jadi bisa kita anggap volumenya sama dengan 8 pangkat 3. Atau sama dengan 8 pangkat 3 berapa ya? 64 512. Jadi 512 cm pangkat 3. Oke ya. Oke, jadi ini merupakan contoh soal kalian atau contoh soal dan pembahasan tentang teori relativitas. Ini udah saya coba rangkum materi yang penting untuk di sini. Mungkin kalian bisa dapat latihan-latihan lagi, mengerjakan soal lagi ya. Dan apabila ada yang kalian ingin pertanyakan, boleh langsung kalian jumpain saja ya. Karena materi ini bakalan kita ujiankan juga nanti sewaktu ujian semester ya. Oke ya, jadi coba tolong dipelajari betul. Diusahakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke ya, thank you ya.